Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita coba mengambil beberapa booster atau motivasi, bukan dari saya, tapi dari seseorang yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin boosternya itu tidak ada di YouTube, tidak ada di Instagram, tapi followersnya memang banyak sih orang. Cuman dalam bentuk yang berbeda. Kita coba belajar mencari motivasi dan ngebooster hati kita dari sosok Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang punya aplikasi Al-Quran, coba buka HP-nya, surat 31, surat Luqman. Kisah tentang Luqman di dalam ayat itu disebutin di ayat 12 sampai ayat 19, satu halaman. Surat 31, surat Luqman, dari ayat 12 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Sadaqallah. Teman-teman, kalau kita baca surat ini, nanti kita akan menemukan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari Luqman. Ada di halaman yang tadi kita baca, ayat 12 sampai ayat 9. Itu semuanya isinya nasihat Luqman kepada. Siapa Luqman? Luqman ini kalau di antara umat Nabi Muhammad mirip dengan Uwais Al-Qarni. Ada ulama yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Allahu a'lam. Cuman memang dia bukan nabi, tetapi dia orang soleh yang istimewa. Kan orang soleh itu ada banyak di zaman para nabi. Kayak di zaman Nabi Sulaiman, orang solehnya yang gak terkenal tapi keren siapa? Di zaman Nabi Sulaiman, hamba Allah yang bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina cuma dengan sekedip mata. Sampai jin ifrit aja butuh waktu beberapa jam, kayak kecepatan pesawat. Jadi kalau kata ifrit, wahai Sulaiman, saya bisa bawa singgasana Balqis yang ada di Yaman. Yaman Palestina itu kalau naik pesawat kurang lebih, kalau nggak salah 4 jam. Saya bisa bawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maksud sebelum engkau bangun ini, kata ulama tafsir, sebelum rapat selesai. Dan rapat waktu itu kurang lebih ya 2 jam 3 jam lah. Berarti kecepatan ifrit itu kecepatan pesawat. Sebelum rapat selesai, singgasana itu sudah ada di hadapan engkau, wahai Sulaiman. Terus tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang gak dikenal. Bahkan di Al-Quran juga gak disebutin namanya, saking gak terkenal. Jadi jangan remehkan orang yang followersnya dikit. Belum tentu yang selebgram lebih soleh dan lebih istimewa daripada yang biasa. Bisa jadi yang orang gak dikenal siapa-siapa, tapi dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para malaikat. Kan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala yang nge-like ya setiap postingan kita. Dan kalimat like dari Allah itu radhiyallahu an, itu penting banget.
Kalau kita like-nya like manusia, kalau sahabat like-nya like pencipta manusia radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Ada taki? Gak ada kan? Gak mungkin juga saya ngaku-ngaku radhiyallahu anhu, dan gak ada juga orang yang sepakat mengatakan Hanan itu sih radhiyallahu anhu juga. Gak ada kan ya? Berarti belum dapat like dari Allah SWT. Paling dapat like dari manusia. Nah, laki-laki yang di zaman Sulaiman juga mirip dengan Luqman, walaupun kalau Luqman disebutin namanya. Di zaman Nabi Isa ada orang kayak gini, di zaman Nabi Daud ada, di zaman Nabi Musa ada, banyak. Di zaman Nabi Musa salah satunya Khidir. Gak terkenal, tapi dia punya kelebihan. Sampai selebgram seperti Musa aja belajar kepada Khidir. Laki-laki ini berdiri mengatakan, ya Sulaiman, izinkan saya membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina dalam sekedip mata aja. Sekedip mata dalam bahasa kiasan ini artinya selama jarak antara orang yang datang dari kejauhan belum jelas siapa sampai menjadi jelas, kurang lebih sekitar 5 menit. Sekejap mata itu bukan satu kedipan mata ya, tapi bahasa kiasan kata ulama tafsir, kalau ada yang datang dari jauh tuh siapa ya, kayak asa kenal gitu. Nah, sampai benar-benar jelas kira-kira berapa menit kalau dia jalan kaki. Dari orangnya agak-agak asa kenal sampai kenal berapa? Sampai 5 menit. Tergantung jalannya ya. Kalau dia jalannya normal, ya paling lama 5 menit lah, nggak sampai lah, semenit juga udah jelas. Oh iya si fulan. Walaupun kadang-kadang ada yang dari jauh juga udah ketahuan, saking kita menandain banget ya. Wah dia datang ya ternyata, ya udah ketahuan dari wanginya. Wah ada harum tertentu nih, udah khas gitu teh. Siapa yang wanginya khas di antara sahabat? Mus'ab bin Umair. Kalau Mus'ab lewat satu lorong atau satu gang, cewek-cewek Mekah langsung nyari-nyari mana Mus'ab, karena parfum yang dipakai Mus'ab itu nggak ada di Mekah. Satu-satunya yang pakai parfum itu cuma Mus'ab. Sampai Mus'ab kalau nyuci baju, orang-orang rebutan pengen nyuci baju Mus'ab biar disatuin dengan baju mereka sehingga aroma wanginya pindah ke ini. Sahabat Nabi yang namanya Mus'ab, selebgram zaman sahabat lah, paling keren. Nah, laki-laki ini bilang, saya bisa membawa singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina kurang lebih 5 menit. Sehingga akhirnya Sulaiman memberi izin, tiba-tiba singgasana itu sudah ada di depan Sulaiman dengan Balqis-Balqisnya. Ini artinya ada orang yang hebat tapi nggak terkenal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Sehingga sini ada pelajaran apa teman-teman? Ikhlas. Luqman salah satu di antara simbol keikhlasan. Dia hidup di zaman para nabi, tetapi dia tidak dikenal seperti para nabi. Uwais Al-Qarni juga kayak gitu, simbol keikhlasan. Tidak diketahui kehebatannya oleh manusia, tapi diketahui kesolihan, kehebatan, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah lah yang mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk memberitahu kehebatan Uwais kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu sahabat Nabi mencari Uwais, ketahuanlah oleh orang banyak bahwa Uwais itu bukan orang biasa. Jadi nggak usah khawatir kalau kita ngelakuin satu kebaikan terus nggak ada yang melihat. Justru ketika kita mengharapkan apresiasi dari manusia, maka kita kehilangan penghargaan dari Allah SWT. Ini harus pilih. Kadang-kadang kita harus milih di hati kita nih, mencari penghargaan dari Allah, mencari nilai di mata Allah, atau mencari poin di mata manusia. Rating siapa yang kita cari, like siapa yang kita harapin nih, like dari Allah atau like dari manusia. Ini soal hati ya, bukan soal gimana kita memposting sesuatu. Kadang-kadang secara zahir kita emang nge-posting sesuatu yang buat manusia nge-like, tapi bukan itu yang kita cari. Ini masalah apa yang diharapin oleh kita, sehingga kita tidak akan menjadi putus asa, berkecil hati, merasa kayak nelangsa gitu. Kalau ada kebaikan yang kita lakuin orang nggak tahu, ada kebaikan yang kita lakuin orang nggak menghargai, ada kebaikan yang kita lakuin malah orang menafikan gitu, mengingkari. Karena Allah Subhanahu Wa Taala limun syahidun, Allah maha tahu, Allah maha menyaksikan, Allah maha basir, maha melihat, dan nggak ada.
Sehingga akhirnya Allah mengisahkan kisah laki-laki itu di zaman Sulaiman. Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya kan ayat gitu ya. Datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israil. Siapa laki-laki itu? Gak ada namanya. Kalaupun ada tebakan dari para ulama Habib An-Najjar, tapi itu bukan dari hadis. Hanya interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri gak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Itu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Gak ada. Yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin namanya, disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Itu juga dengan Uwais al-Qarni. Uwais itu kalau menurut saya ikhlasnya udah teruji banget. Dia menghilang gara-gara dipuji. Kalau kita kan menghilang gara-gara dicela ya, pundung kan. Coba kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi nih, kita udah habis-habisan, nggak dihargai, akhirnya pundung kan, left group. Saya pengen kita sekali-kali coba nih ya, left group gara-gara dipuji. Saya nggak tahu. Dia left group loh, ada masalah apa ya? Dijapri sama teman-teman kita. Loh kenapa left group ada masalah? Kita ada sikap yang nggak berkenan? Nggak, saya nggak suka dipuji-puji. Left group. Gara-gara dipuji left group. Ini Masya Allah nih, karena kemarin kita karena ditraktirin atau apalah gitu-gitu, banyak disebutin kebaikan-kebaikan yang kita baru lakuin, kita nggak nyaman, akhirnya left group. Itulah yang dilakukan Uwais al-Qarni loh teman-teman. Kan awalnya dia nggak terkenal sama sekali nih. Nabi yang nge-mention tentang dia kepada Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau nanti kamu punya kesempatan, carilah laki-laki dari Yaman namanya Uwais. Dia tinggal di sebuah desa namanya Qaran, sehingga disebut Uwais al-Qarni. Kayak kita Hanan al-Antabani, tinggal di Antabani kan, jadi Uwais al-Qarni, tinggal di Qaran. Dan dia punya ciri-ciri. Ciri khasnya itu di perutnya ada bekas penyakit kulit yang gak sembuh. Karena dulu seluruh tubuhnya berpenyakit. Dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kulit saya, tapi sisa sedikit di bagian perut, biar saya selalu ingat nih. Wah, Allah sembuhkan persis kayak diminta oleh Uwais. Kita kan kalau berdoa jarang persis banget ya diijabah, karena doa kita kurang bagus, mungkin Allah memberikan yang lebih baik. Kalau Uwais, gimana dia minta gitu Allah kasih. Saking luar biasanya Uwais. Nah, cari dia Uwais. Kalau ketemu dia, nah ini ada sesuatu yang istimewa banget nih. Nah, Rasul mintalah doa dari Uwais. Uwais nggak ditolak oleh Umar. Disuruh minta doa kepada Uwais. Padahal seluruh ulama sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Gak ada ulama yang bilang Uwais lebih utama daripada Umar. Semua sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Pertama, generasinya sahabat, Uwais tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in. Sebaik-baik generasi Khairul Qurun Qarni, sebaik-baik zaman adalah generasi aku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Artinya sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tapi yang lebih baik ini disuruh minta doa kepada orang yang di bawahnya, Uwais. Berarti ada yang istimewa pada Uwais yang enggak ada pada Umar. Tapi secara umum Umar lebih istimewa daripada Uwais. Kayak Musa dengan Khidir. Secara umum Musa lebih utama daripada Khidir. Tapi ada satu hal yang Khidir punya, Musa gak punya. Kan selalu gitu ya, gak ada manusia yang sempurna di sekalian. Akhirnya Umar nyari Uwais. Kita tahu ceritanya, orang-orang meremehkan Uwais. Ngapain sih Amirul Mukminin, presiden kok nyari orang kayak Uwais gitu, penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Oh kalian gak tahu siapa Uwais. Kalau kalian tahu kalian gak akan ngomong kayak gitu. Pasti langsung sekarang juga kalian following, kata Umar. Akhirnya Umar nyari di daerah Arafah, padang Arafah, ketemu laki-laki yang lagi jaga ternak-ternak jamaah haji Yaman. Ternyata itu Uwais. Ketemu, minta doa dari Uwais. Baru orang-orang tahu ternyata Uwais itu orang yang dimention sama Nabi. Gak ada satupun tabi'in yang dimention sama Nabi dengan namanya. Ada yang dimention sama Nabi tapi tidak dengan namanya. Kayak misalnya Muhammad Al-Fatih, itu kan dimention sama Nabi ya. Nanti akan muncul
satu pasukan terbaik, sebaik-baik amirnya dan seterusnya lah, hadis secara umum. Tapi nggak disebut namanya Muhammad, nama belakangnya Al-Fatih nggak disebut. Cuma disebut negerinya Konstantinia atau Konstantinopel. Uwais disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut nama desanya, disebut keistimewaannya. Baru orang-orang mulai tahu, mulailah berbondong-bondong datang ke Uwais. Uwais, yang tadi berangkat Uwais bawa ternak, sekarang pulang Uwais diarak. Bayangin, tadi berangkat dari Yaman ke Mekah, Uwais yang bawa ternak-ternak mereka di belakang. Sekarang pas pulang ke Yaman, Uwais diarak ramai-ramai. Uwais kayak juara gitu, champion. Pulang Uwais tuh sebagai tokoh luar biasa. Sampai di Yaman, orang-orang udah menanti kedatangan Uwais karena berita tentang Uwais itu udah sampai di Yaman. Udah banyak banget orang yang nunggu-nunggu kedatangan Uwais. Pas Uwais datang, di sepanjang jalan masuk gerbang Yaman itu orang menunggu-nunggu Uwais, seolah-olah kayak Nabi baru hijrah. Al-badru alaina. Wah, rame aja. Uwais jadi gak nyaman diperlakukan. Tuh. Kalau kita kan senang, keren juga nih, gitu. Uwais gak nyaman diperlakukan. Ini istimewanya Uwais. Akhirnya dia left. Baru masuk ke rumah, orang-orang udah pada ngantri. Terus udah ada panitia, entah siapa yang bikin, mungkin RT RW langsung bentuk panitia gitu kan. Daftar, ngapain? Minta doa. Yang jomblo datang ke Uwais, pulang nikah. Enak juga ya di zaman Uwais ya, tinggal minta, Uwais mau minta doa apa? Saya mau nikah, ini orangnya. Jadi bukan ke dukun, bawa aja fotonya sekalian, ini orangnya. Kalau ke dukun kan bawa foto, bawa rambut ya. Uwais bawa foto aja, nih Instagramnya. Oh ya, ntar saya following dulu ya. Bahaya. Nah, udah gitu orang berbondong-bondong pengen minta doa dari Uwais. Uwais menghilang. Raib aja nggak tahu kemana, left. Nggak mau dipuji-puji, nggak mau dihormati, nggak mau dipuja, nggak mau jadi saleh. Hilang. Ketemu-ketemu, kalau nggak salah di Basroh. Ada seseorang yang lagi musafir, terus mampir di sebuah rest area, istirahat. Melihat seorang laki-laki lagi berzikir di sebelah sungai gitu. Kasih tanya, nama anda siapa? Uwais. Uwais yang mana nih? Dari mana asalnya? Dari Yaman. Yaman dari desa Koron. Oh, ini Uwais Al-Qarani. Ramai lagi berbondong-bondong orang mampir di rest area itu. Tiba-tiba rest area 97 itu, wah ramai aja. Wah, semua orang pada mampir. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta jangan lupa mampir di situ ya gitu modelnya. Semua mampir di tempat Uwais tinggal. Raib lagi. Gak mau banget sama sekali dipuja sama Raib, hilang, ketemu-ketemu. Dalam satu peperangan kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab, ketemu Uwais di antara para syuhada, sudah meninggal dunia habis berjihad syahid di jalan Allah. Coba, ini orang yang luar biasa, gak terkenal, gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu dan memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu. Itu juga Luqman, kurang lebih seperti itu. Cuman di zaman yang berbeda. Menurut saya selalu ada orang kayak gitu di setiap zaman. Cuman kalau dulu di-mention di Al-Quran, kalau sekarang kita harus cari sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa aja itu orang yang memang benar-benar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang kita ngeremehin orang tua kita, kadang kita ngeremehin pasangan kita, padahal mungkin dia lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang selama ini kita puja-puja. Kayak ada orang yang baru hijrah misalnya, dia muja ustadznya banget, sampai ketika orang tuanya ngasih nasihat dia nggak mau dengar. Ayah tahu apa, mak tahu apa gitu. Belum tentu orang tua kita yang nggak tahu banyak tentang agama berarti dia bukan siapa-siapa di mata Allah. Mungkin kelebihan dia bukan ilmu agama, kelebihan dia bukan ceramah, kelebihan dia bukan dakwah, tapi kelebihan dia adalah sabar dan tulus banget mendidik, membesarkan, mengandung, menyusui kita sejak kita kecil, dan itu sesuatu yang istimewa. Berarti kita punya Uwais di rumah kita masing-masing. Kita punya Uwais, atau dalam bahasa lain punya Luqman, punya laki-laki di zaman Sulaiman itu di rumah kita masing-masing. Atau di kampung kita juga ada mungkin ustadz atau kiai ajengan yang mungkin gak terkenal, dia cuma ngajar-ngaji anak-anak di kampung. Saya kenal beberapa orang di situ kayak gitu di daerah Cianjur pedalaman. Beliau yang menanggung biaya listrik musola yang beliau ngajar. Anak-anak itu belajar ke beliau gratis, terus biaya listrik setiap bulan beliau yang tanggung dari hasil panen beliau yang memang pas-pasan, gak terlalu banyak. Ini orang luar biasa, gak ada yang kenal sama beliau. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan saya kenal beliau. Saya tahu, oh ini Uwais di zaman salah satunya. Orang-orang kayak gini, kalau kita ketemu, jangan sia-siakan kesempatan, langsung minta. Kayak tadi, pengen ketemu Uwais karena statusnya masih sendiri, ada Uwais di zaman kita.
Siapa? Ayah kita mungkin. Siapa? Orang kiai yang tidak terkenal, kiai biasa aja, tetapi justru karena dia biasa aja, Allah lebih mencintai dia mungkin karena keikhlasan dan kerendahan hatinya. Luqman kurang lebih seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Luqman. Kan Allah itu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah itu mengangkat derajat siapa yang Dia kehendaki dan merendahkan siapa yang Dia kehendaki. Yang sangat terkenal Allah rendahkan, kayak Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun, Allah rendahkan. Yang enggak terkenal Allah tinggikan, seperti Luqman satunya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah kasih kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah. Makanya kalau kita ngelakuin satu amal mencari ridho Allah, mencari rating atau poin like dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau Allah memberikan izzah, kemuliaan, gak ada manusia yang bisa merendahkan. Allah yang mengangkat. Kan banyak banget orang-orang yang di zaman kita lihat kayak selebriti yang dulunya bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi terkenal gitu, yang dulunya ngamen di jalan tiba-tiba masuk TV, masuk dapur rekaman, jadi punya banyak album, terkenal kemana-mana, dipuji-puji sampai dia bikin lagu, dulu saya bukan siapa-siapa, saya dulu dihina, sekarang saya dipuja, gitu-gitu deh. Banyak kan kisah kayak gitu kan ya, kayak misalnya di komik itu Dodit, yang orang anggap siapa sih orang kayak gini, kayak apa misalnya autis apa, ternyata orang kayak gitu yang kayak lempeng gitu, kayak sadisnya bikin orang ketawa tapi dia nggak ketawa, kan sadis tuh. Ternyata malah diangkat misalnya sisi popularitasnya, Allahu a'lam tentang sisi keistimewaannya, yang jelas popularitasnya diangkat. Allah punya banyak cara sehingga kita nggak perlu iri dengki dalam urusan-urusan kayak gini lah. Kalau mau, kan kita tuh kenapa sih kita memamerkan amal soleh kita atau kebaikan kita? Biar dipuji orang. Padahal ketika kita memamerkan, orang malah gak memuji. Ketika kita riya, kita sombong, orang malah gak menghargai kita. Kalau kita pengen dihargai, mendingan kita mencari perhatian Allah, capernya ke Allah gitu. Karena kalau Allah udah berkenan kepada kita, akan Allah angkat. Dan kalau Allah angkat, gak ada yang bisa merendahkan. Itu kan yang dikatakan Nabi kepada Ibnu Abbas ketika Nabi lagi boncengan sama Ibnu Abbas, mungkin lagi kemana gitu, lagi ke pasar berdua sama Ibnu Abbas boncengan. Pas di belakang Nabi bilang, ya gulam, anakku, ihfazillah maska. Yang perlu kamu jaga itu Allah, manusia. Jadi jaga perasaan Allah. Kalau kita menjaga perasaan manusia karena Allah, misalnya jaga perasaan orang tua karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan guru karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan teman karena Allah yang nyuruh. Jaga perasaan mantan karena Allah yang nyuruh. Yang perlu kita jaga perasaan Allah, bukan perasaan makhluk. Kecuali perasaan makhluk ini memang Allah yang nyuruh. Kita jaga tuh. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita jaga perasaan Allah, kita gak pernah ngecewain Allah. Allah gak bakalan ngecewain kita, gak mungkin. Jadi kalau kita sering kecewa, ini karena kita sering ngecewain Allah. Aku tergantung prasangka hambaku kepada. Jadi jangan ngecewain Allah. Ya Allah, saya tidak akan mengecewakan Engkau. Allah gak akan mungkin ngecewain. Mustahil. Manusia aja ada yang kayak gitu, gak mau ngecewain kita karena kita gak pernah ngecewain dia. Dia jaga banget tuh nama baik kita atau amanah kita, kepercayaan kita, dia jaga banget. Lagi Allah, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah menyertaimu kemanapun kamu pergi. Kalau ada manusia pengen menjatuhkan kamu, kamu gak akan jatuh kecuali dengan izin Allah. Ada manusia yang pengen mengangkat kamu, kamu tidak akan menjadi terangkat, menjadi lebih mulia kecuali Allah. Jadi kalau kita kadang-kadang ada cemburu, dan itu manusiawi, sifat dasar kita, cemburu ngelihat ada orang lain yang mungkin kayak lebih diapresiasi dari kita. Caranya jangan menghalangi dia, jangan ngejelek-jelekin dia, malah makin jelek kitanya. Jangan juga memamerkan kebaikan kita. Caranya gimana? Ya udah, caper aja ke Allah yang Maha meninggikan derajat hamba-hamba. Lakuin lagi kebaikan yang banyak.
Gak apa-apa manusia gak tahu. Makin manusia gak tahu, makin Allah senang tuh. Akhirnya Allah angkat. Dan itulah yang terjadi. Itu yang terjadi kepada Qais. Itu yang terjadi kepada hamba-hamba yang kenal namanya. Di pelajaran pertama dari Luqman, belajar ikhlas. Orang ikhlas tuh gak akan. Kalau kita berpikir, gara-gara saya ikhlas gak ada yang tahu, saya jadi kayak gini nih. Enggak. Karena Allah Maha tahu. Kecuali kita berdagangnya bukan dengan Allah, transaksinya dengan manusia. Tapi bukan berarti ketika seseorang mensyiarkan satu kebaikan itu dia gak ikhlas ya. Ini bukan untuk menjudge orang lain. Lagi-lagi taklim saya selalu ada catatan, kita belajar untuk memperbaiki diri, bukan belajar untuk memperbaiki orang lain. Sehingga ketika kita mendapatkan satu ilmu, jangan pakai untuk jadi kaca pembesar, untuk jadi cermin. Jangan pernah mengambil ilmu dari satu taklim untuk jadi kaca pembesar, melihat kekurangan orang lain. Tapi jadikan itu cermin untuk melihat kekurangan diri. Kalau ada orang lain yang mentampakkan satu amal solih, kita husnuzan. Oh, berarti niat dia pengen syiar. Sehingga dengan syiar ada yang meniru, akhirnya dia dapat pahala dari orang yang meniru, kan gitu kan ya. Tapi kalau kita, tinggal kita yang paling tahu isi hati kita. Kalau riya, istighfar. Kalau syiar, kita lanjutkan. Kita hanya perlu mengintrospeksi diri. Ini riya apa syiar ya? Ini karena Allah atau karena manusia? Kita lebih tahu. Tapi kalau orang lain, iltamis li akhika alfa udrin. Carilah untuk saudaramu sebuah alasan yang baik. Oh mungkin. Kayak misalnya terakhir dalam 2 tahun terakhir, walaupun bukan cuma satu orang, ini salah satunya nih, Muzammil mensyiarkan tilawah Al-Quran, diposting di Instagram. Tilawah Al-Quran itu santai, bisa tilawah sambil main, sambil ngapain, sambil masuk lagi sholat ya, dengan pakaian yang biasa aja, TB syiar nih. Akhirnya alhamdulillah banyak juga anak-anak SMA lagi istirahat di sekolahnya, Quran posting juga. Sampai terakhir ada siapa tuh yang gimbal ya, baca Quran gimbal, anaknya kayak reggae banget lah, anak reggae tapi tilawahnya keren gitu kan ya. Ini berkembang terus nih trennya. Berarti kalau niat Muzammil dulu adalah syiar, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka. Sebaliknya juga, dulu mungkin kita ngelakuin satu keburukan ditiru oleh orang lain, berarti kita juga mendapatkan dosa dari orang yang meniru tanpa mengurangi dosa mereka. Nauzubillah min dzalik. Jadi gak menjudge orang. Cuman untuk diri kita harus hati-hati. Kadang-kadang awalnya sih syiar, tapi lama-lama syiar plus riya. Kayak mau ngaji pas ngaji di rumah biasa-biasa aja, pas ngaji di halte dibagus-bagusin. Kenapa? Biar jadi syiar kan. Mudah-mudahan gara-gara saya ngaji di halte keluarin Quran, padahal nggak pakai Quran juga, pakai HP juga bisa kan. Tapi kalau HP kan nggak ketahuan lagi ngaji, bisa aja lagi chat gitu. Sengaja dia HP ada sih aplikasi mushaf, tapi dia keluarin ngaji gitu. Niat awalnya syiar, biar ditiru sama yang lain. Ternyata orang-orang pada ngelihat karena dia dibagus-bagusin bacaannya. Alhamdulillah nih, pas udah ditiru, rame orang yang kayak gitu. Halte-halte mulai banyak yang ngaji, dia ngomong dalam hatinya, ini gua yang pertama ngelakuin. Tuh kan? Ini nih, ujiannya di situ. Bukan gara-gara itu kita jadi nggak bersyiar. Itu godaan setan juga tuh. Lo nggak usah beramal soleh daripada riya. Tuh setan gitu juga tuh. Lo mending kalau ngaji biasa-biasa aja deh, daripada ntar dibilang suaranya bagus. Oh iya ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, kenapa ngajinya gitu? Takut riya. Kayak gitu-gitu amat sih. Itu juga jebakan setan. Nah, udah ngajinya biasa-biasa aja, ada yang ngajinya bagus. Kayak dia doang yang bisa ngaji bagus. Gua sebetulnya bisa, tapi gua mah ikhlas. Riya juga kan ya? Sama aja sebetulnya. Makanya islahul qulub, tazkiyatun nufus, perbaiki hati kita. Sosok Luqmanul Hakim yang sangat sederhana, yang bahkan bisa dibilang orang yang khafi. Jadi di antara hamba yang Allah sayang banget, spesial banget di sini Allah itu taqi, khafi, terus apa lagi gitu. Salah satunya khafi. Khafi itu artinya dia itu nggak mau terkenal. Walaupun terkenal itu bukan sesuatu yang negatif. Karena banyak juga sahabat justru karena ketenarannya
maka efek kebaikannya lebih viral. Tapi ada orang yang memang memilih nggak mau terkenal. Kalau sahabat Nabi yang kayak gini siapa? Nanti teman-teman bisa cari cerita tentang dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar tuh gitu banget tuh. Gak mau dia sama sekali tuh nggak, orangnya tuh nggak mau kalau dipuji atau terlihat agak sedikit menikmati dunia itu nggak mau banget. Padahal menikmati dunia itu nggak dilarang dalam agama, tapi dia memilih jalannya sendiri yang memang pengen khafi banget, pengen uzlah, pengen menyendiri gitu. Itulah Luqman. Dia nggak menjadi orang yang tampil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maha. Makanya bukan berarti kita nggak boleh tampil sama sekali, enggak. Kadang seorang mukmin harus menampilkan kebaikan agamanya supaya orang-orang menghargai agama Allah. Kayak Utsman bin Affan. Utsman itu kan orangnya menampilkan ya satu yang baik-baik dari agama, kayak penampilan menariknya, dia pakai jubah yang khas gitu milik Utsman. Gak mungkin ketukar sama yang lain karena gak standar jubahnya. Sendalnya tuh pasti bukan sendal jepit. Pasti sendalnya itu sibetiyah, bukan na'al. Kalau na'al semua sahabat pakai na'al. Tapi kalau yang sibetiyah cuma beberapa orang yang pakai sendal dengan merek sibetiyah. Nah itu salah satunya Utsman. Sehingga kalau Utsman jalan, orang-orang pada ngelihat, wah penampilan Utsman. Terus pas Utsman ketemu Nabi memperlakukan Utsman beda sama sahabat yang lainnya. Ketemu sahabat lain Nabi biasa-biasa aja, bajunya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Tapi giliran yang datang Utsman, rapi langsung, udah rapi baru Utsman boleh masuk. Jadi boleh terkenal, boleh tampil, boleh syiar, tapi kita lagi bukan belajar tentang bab itu. Kita lagi belajar bab kadang memang ada kondisi yang kita harus menahan diri walaupun nggak diketahui. Ada kondisi di mana kita lagi belajar ikhlas, bukan belajar syiar. Syiar itu gampang. Malah kalau kita udah terlatih dengan ikhlas, kita syiar itu lebih keren lagi. Tapi kalau belum terlatih dengan ikhlas, syiar itu bisa jadi jebakan buat diri kita sendiri. Makanya ngomongin syiar itu gampang, semua orang bisa ngelakuin. Tapi ikhlas dalam syiar ini susah banget nih, luar biasa. Kadang-kadang kan keikhlasan kita itu bukan di awal rusaknya, tapi di tengah atau di akhir. Di awal kita tuh udah ikhlas banget. Di tengah ada masalah sama teman-teman kita, mulai kecewa. Tahu gini saya nggak akan ikut, tahu gini saya nggak akan bantu, tahu gini, kan mulai terganggu nih keikhlasan kita di tengah. Atau kadang-kadang nggak di tengah, di akhir. Pas sudah beres, sudah selesai semuanya, udah sukses acaranya, ternyata ada teman-teman yang mungkin qadarullah dan takdir Allah dia muncul di media. Mungkin dia dipuji-puji sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba dia dapat jabatan jadikan sebagai calon ketua organisasi. Kita yang habis-habisan gak ada yang menghargai. Di situ mulai jadi godaan buat kita riya. Dan tahu nggak acara ini siapa di baliknya? Mulai kepancing. Atau ada yang ngecewain kita nih. Kita udah ngelakuin satu kebaikan, ikhlas banget di awalnya. Saya bantu dia karena Allah di awal. Di tengah gak apa-apa. Nyata yang kita bantu itu gak selesai urusannya, kita tambahin bantuannya, gak apa-apa karena Allah. Di tengah masih ikhlas. Di akhir masih ikhlas. Alhamdulillah dia udah sukses sekarang. Kita ikhlas, gak mau nyebut-nyebut kepada siapapun. Tapi setelah beberapa tahun, kita suatu saat butuh dia. Pas kita butuh dia gak mau bantu kita. Padahal dia bisa membantu kita waktu itu. Mulailah keikhlasan kita terganggu. Mulai kepancing. Duh, kayaknya dia lupa. Siapa dulu yang membantu dia awal-awal ketika baru tahu. Ketika dia masih kuliah, semuanya saya biayai keluar satu-satu. Semua yang disebutin itu gugur pahalanya. Jadi keikhlasannya nggak keganggu di awal, nggak di tengah, nggak di akhir. Tapi sometimes, suatu saat nanti entah kapan-kapan gitu. Bisa aja setelah bertahun-tahun baru keganggu keikhlasannya. Tapi setelah pahala yang selama ini udah tercatat di tabungan amal kita hilang lagi tiba-tiba. Dihack sama riya. Ini yang terjadi. Luqmanul Hakim istimewanya di bab itu, teman. Dia nggak istimewa di bagian ilmu yang banyak. Dia nggak istimewa dari fisiknya kuat. Malah dia orangnya pendek, kulit hitam dari Ethiopia. Kampungnya Bilal bin Rabah. Ada Bilal, ada Wahsy, ada Luqman, ada An-Najasyi. Itu orang-orang Ethiopia. Orang hitam, pendek,
budak pula yang diperjualbelikan. Dan ketika dia jadi budak, bukan budak, kan budak itu punya banyak kerjaan nih. Ada budak yang memang dibeli untuk jadi tentara bayaran, berarti badannya bagus, tangguh nih. Kalau Luqman, dia budak yang kerjanya ngapain? Kerjanya ada yang bilang najjar. Kerjanya itu bantu-bantu tuannya untuk bikin kayak meja tukang kayu lah. Tapi ada juga ulama yang bilang dia bukan najjar, dia itu yang jagain ternak, kayak siapa tadi? Wise. Berarti kan secara fisik nggak banget nih. Gak good looking gitu. Tetapi karena dia punya keikhlasan, itulah keistimewaan. Jadi benar Nabi, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Allah tidak melihat kepada status atau pekerjaan kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Kalau kita pengen jadi hamba yang istimewa, milikilah hati yang istimewa. Tidak masalah punya fisik yang istimewa, kita latih, kita rawat. Punya harta yang istimewa, berlimpah. Punya pekerjaan dan status sosial yang istimewa, kerjaannya keren, menghasilkan uang yang banyak, gak apa-apa. Tapi itu semuanya jadi tidak bernilai kalau hatinya gak istimewa. Sebaliknya, fisiknya biasa-biasa aja, hartanya malah kurang, apalagi malah bukan pas-pasan, malah kurang. Terus status sosialnya cuma budak, kalau hatinya istimewa, angkat tuh. Jadi yang kita coba pelajari, gimana punya hati yang istimewa. Hati yang istimewa itu kalau beramal ikhlas, kalau ke manusia itu maaf, kalau ke manusia itu rahmah, kasihan, gampang kasihan sama orang lain. Kasihan ya. Kalau orang sering kayak gitu tuh, hatinya mulai istimewa. Jangan bilang, kok lemah banget sih, gampang kasihan, gampang maafin. Jadi orang nggak punya prinsip. Nggak, dia orang yang istimewa justru. Yang susah maafin itu yang sebetulnya yang nggak istimewa. Kalau dibilang, lo gampangan banget sih jadi orang, kok lemah banget sih jadi orang, mau aja digitu-gituin sama teman lo. Enggak, justru dia itu istimewa, punya hati yang spesial. Gampang kasihan sama orang lain, gampang gak tegaan, pengen ngasih ke orang lain itu lebih dari haknya. Wafa, milikilah hati yang istimewa. Di zaman Nabi juga ada sahabat yang kayak gitu banget tuh, yang saya sering mention tentang beliau. Sahabat yang ibadahnya biasa-biasa aja, cuma standar lah, sholat wajib, gak ada yang sunnah yang istimewa. Terus sedekahnya biasa-biasa aja, cuman bahkan gak bisa berzakat karena bukan orang kaya. Jihad biasa-biasa aja, bukan mujahid yang keren kayak Khalid bin Walid. Terus keistimewaannya apa sampai Nabi bilang dia itu ahli surga? Kenapa? Karena dia hatinya bersih. Dia tuh gak pernah dengki sama orang. Saya pernah bawa umroh jamaah sekitar 30 satu rombongan. Macam-macam kan jamaah teh. Ada yang kaya raya umrohnya 3 bulan sekali. Ada yang tahun bisa umroh sampai 6 kali, sampai 7 kali gitu. Umroh kayak ke pasar baru. BT umroh. Lagi BT sama suami daftar umroh. Gitu banget. Daftar umroh kadang-kadang BT sama suami. Saking kayaknya nih. Ada yang umrohnya tuh karena memang nabung sekian lama. Ada yang umrohnya tuh diumrohin. Jadi kayak surprise banget, hadiah banget buat dia. Gak pernah kepikiran bisa umroh, bisa umroh. Dari sekian banyak jamaah, ada satu orang bapak-bapak yang menarik perhatian saya. Beliau baru pertama umroh, orang kampung di pelosok Garut dapat nasi gitu. Terus orangnya udah tua, petani. Setiap hari beliau kalau ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. Pergi ke sawah itu jaraknya 5 kilo, berarti pulang balik sehari 10 kilo setiap hari. Hanya tawafnya paling getol tuh. Lain tawaf sehari sekali beliau bisa beberapa kali, asal sholat jamaah tawaf. Nah ini bapak ini orangnya sederhana banget, bukan orang yang mungkin secara educatednya orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang di kota, enggak, orang kampung yang mungkin cuma lulus SMP, SD gitu. Bahasanya dia nggak bisa, bahasa Sundanya halus. Kalau bahasa Sunda main mungkin saya masih ngerti nih, bahasa Sundanya halus gitu, hingga diterjemahin sama istri. Bahasa Indonesia nggak bisa. Terus orangnya diem, senyum tuh setiap hari. Ini orang yang paling sering senyum yang saya lihat, sampai wajahnya tuh jadi, bentuk wajahnya tuh jadi senyum. Saking rajin senyum kan ya. Kan ada orang yang bentuk wajahnya cemberut, mungkin sering cemberut. Ada orang yang wajahnya emang dia senyum, dia nggak senyum juga udah senyum gitu teh. Saking sering senyum kebentuk kan, kayak kita ngelatih otot kita kan kebentuk. Mungkin otot-otot ini nggak tahu ya secara ilmiah. Menurut saya nih,
otot wajah itu terbentuk oleh gimana ekspresi wajah kita yang paling sering kan. Kalau kita sering senyum, ototnya pasti keangkat dikit. Jadi kalau mau ngangkat ini jangan pakai alat-alat atau treatment itu. Senyum aja keangkat dikit deh. Pasti tuh. Ada yang pengen ini angkat dikit, jangan disuntik, senyum. Insya Allah keangkat tuh. Dia memang wajahnya senyum. Masa ketemu dia. Jadi kita yang lagi capek kan mengurus jamaah umrah tuh lumayan tuh ya. Lagi haji itu lelah. Pas datang ke ruang makan ada beliau lagi makan gitu. Senyum, langsung hilang lelahnya. Ini luar biasa nih. Hampir seperti melihat pasangan, hampir ya, nggak sama. Kalau sama bahaya nanti saya di demo. Hampir seperti melihat pasangan. Memang melihat pasangan beda sih, istimewa. Ini hampir gitu. Kalau boleh memang pernah ngerasain melihat pasangan, lihat dia aja sudah cukup lah. Senyum, langsung, Pak gimana Pak? Ngobrol. Alhamdulillah gitu. Dia tawaf sehari beberapa kali nggak pernah ngomong. Kalau yang lain-lain kan pulang, alhamdulillah cium hajar aswad. Ya udah berapa kali cium hajar aswad, diam-diam aja. Dan ada orang yang dapat nih kamar dia tuh berempat, yang kuat 4 orang satu. Dia dikasih yang bed tambahan. Jadi bukan bed yang udah ada di kamar, jadi dia dikasih extra bed gitu yang bednya lebih kecil, terus pair gitu bukan dia pair gitu yang nggak enak badannya, tapi dia nggak pernah, padahal dia bayarnya sama, dia bayar dari tabungan dia sekian lama, bayarnya sama tapi nggak pernah komplain, nggak pernah ngeluh. Ini orang ridho banget, tawadu banget, qanaah banget, dan hatinya bersih. Pas terakhir saya ngelihat dia happy aja terus, umrohnya sendiri, yang lain berpasangan semua kan, kecuali dia sendiri yang sendiri sama beberapa orang, nggak banyak sih yang sendiri, tapi dia bisa dibilang sering ngeliat orang berduaan sama pasangannya, tawaf berdua, itikaf berdua kan. Umroh kalau berdua kan keren banget ya, tilawah. Bahkan di Masjidil Haram itu by the way ada staff khusus untuk pasangan. Gak tahu kan? Promo. Ada staff di Masjidil Haram ya, itu khusus buat couple. Kalau bukan pasangan nggak boleh masuk ke area itu. Tanya pasangan, ya, oh iya masuk. Kita bisa sholat di sebelah kita itu istri kita loh, itu keren banget tuh. Mana caranya? Emang dibikin staff tuh modelnya sampai di sebelah emang istri. Jadi kita sholat. Enggak. Enggak boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu juga sih. Ada yang kayak gitu, dia mah umroh sendiri, tawaf sendiri, makan sendiri, ke kamar kadang-kadang karena emang dia orang kampung banget, kan satu kamar tuh dikasih kunci cuma 2. Kunci kamar, dia nggak bawa kunci. Sering dia pulang ke kamar, temannya baru pergi. Datang-datang entah jam berapa, dia nungguin aja sendiri, nggak pernah marah sama temannya. Pas datang, Pak udah lama, lumayan kata dia, gitu senyum. Datang-datang tidur, berarti lelah banget tuh nungguin sampai masuk ke dalam kamar langsung tidur. Luar biasa nih orang. Pas udah selesai umroh saya tanya ke dia, Pak, ini rahasianya kok bisa nyaman kayak Bapak nih, kayaknya anteng nggak ada masalah dalam hidup. Ya terima aja apa yang Allah kasih, gitu doang. Ridho, ini hal yang paling berharga yang saya belajar dari ridho. Apapun yang Allah kasih, yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu pemberian Allah. Terima. Kalau kita terima pasti bahagia. Nah kalau kita nggak terima, dikasih sebanyak apapun nggak bahagia. Sederhana itu. Ini yang panjang ngomongan saya nih, dia cuma segitu doang. Terima aja apa yang segitu. Saya panjangin jadi ridho lah, apalah, jadi teori lah ya. Saya yang menteorikan itu nggak bisa kayak gitu. Beliau sederhana tapi bisa. Ada orang yang istimewanya bukan fisik, bukan harta, bukan status sosial, istimewanya hati. Itulah Luqman Hakim. Mudah-mudahan kita diberikan hati seperti itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita karena melihat hati kita. Allah tidak pernah dengki orang lain, tidak pernah dengki kepada teman kita yang duluan ke pelaminan, biasa aja. Ini ada surat undangan, dia mau menikah, alhamdulillah. Ya, lama-lama diam-diam aja sih, tiba-tiba terjun dari jembatan. Gak ridho aja dengan kondisi yang orang lain dapat nikmat, dia yang paling bersyukur. Orang lain dapat musibah, dia yang sedih duluan. Ini orang luar biasa, hatinya bersih. Luqman Hakim. Mudah-mudahan saya mendapat kebaikan dalam materi ini. Mohon maaf kalau materinya singkat.